Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu uji independen sampel t-test. Uji independen sampel t-test adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata dua kelompok yang tidak berpasangan. Ini sering disebut juga sebagai unpaid t-test. Dan adapun tujuannya, yang pertama, membandingkan rata-rata, menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata antara dua kelompok. Yang kedua, pengujian hipotesis, menguji hipotesis 0 H0 yang menyatakan tidak ada perbedaan antara kedua kelompok. Selanjutnya, adapun asumsi, yang pertama, distribusi normal. Data dalam setiap kelompok harus berdistribusi normal. Yang kedua, independensi. Dua kelompok data harus independen satu sama lain. Yang ketiga, homogenitas varians. Varians dari kedua kelompok harus sama atau dapat diuji dengan Levens. Kali ini saya akan membahas tentang cara melakukan uji independen sampel t-test dengan SPSS. Kita pelajari terlebih dahulu tentang konsep dasar dalam uji independen sampel t-test, di mana uji independen sampel t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Poinnya adalah uji perbedaan rata-rata terdiri dari dua sampel yang tidak berpasangan atau tidak berhubungan. Kemudian syarat uji statistik parametrik adalah data tersebut berdistribusi normal dan homogen. Karena uji independen sampel t-test ini merupakan bagian dari statistik parametrik. Oke, kita masuk ke tahap analisis datanya. Di sini saya mempunyai data hasil belajar akuntansi yang terdiri dari hasil belajar siswa laki-laki dan siswa perempuan. Jadi ini ada dua sampel, seperti perdamannya dua sampel tidak berpasangan, jadi berbeda kelompok siswa laki-laki dan siswa perempuan untuk hasil belajar akuntansi. Selanjutnya saya akan buka program SPSS yang sudah ada. Nah, di sini adalah tampilan awal untuk program SPSS. Selanjutnya saya klik variabel view seperti ini. Kemudian untuk name, pada name yang pertama saya beri nama hasil. Kemudian pada bagian yang kedua saya beri tulisan siswa. Kemudian pada bagian label untuk hasil saya tuliskan hasil belajar akuntansi seperti ini. Kemudian pada bagian label di sini saya tuliskan siswa lagi. Kemudian pada bagian values untuk kolom nomor 2 pada bagian siswa di sini saya klik di sini. Perhatikan muncul kotak dialog ya. Kemudian pada bagian value saya tuliskan satu, saya beri label siswa laki-laki. Saya klik add, kemudian 2 siswa perempuan. Add lagi, kemudian oke. Selanjutnya saya klik data view di sini.
ada dua variabel yang sudah saya buat tadi. Pada bagian variabel view ada hasil, ada siswa. Selanjutnya saya akan input data yang ada di Excel tadi ke program SPSS ini. Saya blok pada bagian siswa laki-laki terlebih dahulu, kemudian saya copy, saya paste pada bagian hasil. Ini kemudian di sini adalah hasil untuk siswa perempuan. Kembali lagi ke Excel, saya copy untuk siswa perempuan. Saya paste di bawah siswa laki-laki, tetapi pada bagian SPSS. Selanjutnya untuk penggelombokan siswa, kita buka Excel kembali. Untuk siswa laki-laki kita blok seperti ini ordernya. Kemudian saya copy, saya paste di SPSS. Begitu pula pada siswa perempuan nanti di posisi sini. Seperti ini proses penginputan data untuk uji independen sampel t-test. Jika sudah yakin betul, langkah selanjutnya adalah saya klik analyze, kemudian comparison, kemudian independent sample t-test. Ini muncul kotak dialog. Pada bagian hasil belajar, saya input ke sebelah kanan, yaitu pada kotak tes variabel. Begini, kemudian untuk siswa saya klik dulu, saya masukkan pada grouping variabel. Oke, selanjutnya klik define group. Ya, pada grup 1 kita tuliskan angka 1, kemudian untuk grup 2 kita tuliskan angka 2. Selanjutnya klik continue, lalu klik OK. Di sini muncul untuk output SPSS, output untuk uji independen sampel t-test. Ada dua output, yang pertama output grup statistik dan yang kedua adalah output independen sampel t-test. Baik, output pertama ini grup statistik, itu menjelaskan tentang statistik deskriptif dari data penelitian yang sudah dimana di sini ada siswa laki-laki, siswa perempuan untuk jumlah sampelnya sama 8 sampel, kemudian main itu adalah nilai rata-rata untuk siswa laki-laki 79,0, kemudian untuk siswa perempuan 72,25. Ini juga dijelaskan tentang standar deviasi dan standar error mean. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kita akan mencari tahu apakah terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar akuntansi untuk siswa laki-laki dan siswa perempuan. Itu caranya dapat melihat tabel pada bagian output independen sampel t-test di sini. Kita cari untuk nilai signifikansi untuk equal variance assumption. Ini maksudnya adalah hasil dari uji parametrik ya untuk independen sampel t-test. Nah, di mana dari hasil ini diperoleh nilai signifikasi to Thailand sebesar 1,08.
Nah, sebelum itu kita baca dulu dasar pengambilan keputusan dalam ujian independent sample test. Di sini dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikasi itu Thailand ini lebih kecil dari 0,005, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, kemudian untuk jika nilai signifikasinya itu Thailand lebih besar dari 0,005, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, pengolahan data dengan SPP diketahui nilai signifikasi adalah 1,08. Artinya lebih besar dari 0,05 ya, sehingga kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan karena nilai signifikasinya ini lebih besar dari 0,05. Seperti ini adalah rangkai cara dalam uji independen sampel test. Kemudian mungkin pertanyaan yang itu mungkin kasus karena jarang sekali angka signifikan telah terdapat di 0,05, tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa menyelesaikan penyelesaian dengan cara membandingkan antara nilai T hitung ini dengan T tabel.